Menarik. Dan menariknya ini satu lagi nih. Iya, gitu. Kalau di Indonesia kan, oke kita ke titik tertentu kita buka tenda, subuh-subuh persiapan untuk summit untuk ke Iya, puncak. Kalau di sana ada kafenya dong. Oh iya? Hai Sobat Berita Jatim, balik lagi nih sama Kak Vivin. Kali ini kita nggak bahas soal tulisannya, nah tapi kita bahas hobinya. Nah, aku sempet kepo sebenarnya ya. Kepo kemana aja travelingnya. Akhirnya kepingin saya aku koyo Kak Vivin, tapi kok koyo apa cuti ya. Kak Vivin, kita bahas soal traveling ya. Boleh. Kan aku lihat dari sosial media Kak Vivin. Aduh, ketahuan di story. Dari sekian banyak foto nih Kak, ya kan? Yang ada pengalaman tak terlupakan itu di mana Kak? Kalau Indonesia mana, luar mana Kak? Kalau bisa semua tidak terlupakan. Ai. Bagiku adalah di setiap tempat itu ada kenangan yang tak terlupakan, ya kan? Iya, makanya susah kan jawabnya. Tapi aku paling kena itu di fotonya Kak Pipin yang di India Utara. Ya, itu kalau yang di luar itu Ladakh lah ya, itu area Ladakh, India Utara. Oh, gitu. Kalau kita berarti itu nanti kalau kita ke sana turunnya New Delhi. New Delhi dulu, terus pesawat lagi ke Ladakh. Oh. Jadi kayak desanya di sana gitulah. Berapa jam tuh Kak pesawatnya? Ke Ladakhnya. Ladaknya nggak lama sih, 2 jaman kayaknya. Seingat tuh 2-3 kayak, jam gitu kayak lah. sini ke Kalimantan lah ya Kak. Tapi apa yang menarik dari Ladakh kok sampai engkau berniat untuk ke sana? Kan biasanya orang ini kalau ke India pasti yang diingat adalah New Delhi, kalau enggak ke Nepal. Iya. Alamnya. So, Jadi kan emang pecinta yang berbau-bau alam gitulah ya. Iya. Ada Terus gunung nih. Gunung dan laut sih. Terus yang di Ladakh itu salah satu destinasinya adalah kita menginjak ketinggian 5.000 mdpl tapi tanpa mendaki. Tinggal parkir mobil, udah mari kita foto di ketinggian 5.000 mdpl. Oh, Enak kayak kita kan? ke Tretes ya Kak? Iya sama sih, cuma beda ketinggian aja. Kan kalau kita ke Tretes itu parkir mobil tapi kita masih Jalan. nanjak, iya kan? Iya, 40 derajat, 50 derajat gitu kan. Kalau di sana Jadi macam-macam sih, maksudnya tempat eksplorasi di sana itu macam-macam. Ada yang memang bisa buat hiking kayak gitu, tapi Oke. ada satu titik yang the highest motorable road itu di titik 5.000. Memang wisatawan bisa parkir di area situ, terus ya udah foto-foto di sekitaran situ dengan ada tugu monumennya gitu, the highest motorable road. memudahkan ya, tanpa capek ya. Tanpa capek. Tapi yang bikin beda nih Kak ya, di sana pasti kan waktu ke sana kan pasti akan melihat kan bagaimana masyarakat di New Delhi itu beda kan sama yang ada di Ladakh kan. Betul sekali. Kalau dari sisi pandang Kak Vivi sendiri nih, mayoritas masyarakat India tuh seperti apa sih? Kalau New Delhi-nya itu kayak ya bener-bener suasana kota banget Ya dengan kayak film-film gitu ya. Iya, kemacetan ruwet ya, ada sisi kumuhnya juga, ada gedung yang bertingkat juga, ada yang mewah juga, kota banget lah suasananya. Kayak Kayak Thailand gitu. nggak? Thailand yang Bangkok yang versi Iya, Bangkok ya, versi iya, Bangkok. cuman lebih ruwet, Wah, lebih macet lah ya, macetnya mungkin macet Jakarta iya, lah ya. Iya bener, nggak kayak Surabaya lah ya. Iya. Kalau di sana? Kalau di Ladaknya Ladakh, bener-bener kayak pedesaan banget, kayak kita pergi ke daerah Indonesia yang masih desa, masih alami. Bali. Juga Bali juga. masih Rame ya? lumayan rame gitu. Oke. Jadi udaranya yang enak banget. Waktu kesana masih hitungannya sebenarnya musim panas, tapi masih ada sisa-sisa salju gitu karena memang tempatnya tinggi. Baik. Nah, karena saya belum pernah merasakan salju, ya kan?
Jadi aku masih bisa membayangkan kayak Mount Everest kayak gitu ya. Ya, karena itu memang kayak satu rangkaian dengan pegunungan Himalaya gitu lah. Oh, pantes. Jadi tapi aku ngambil sisi Indianya. Jadi sebenarnya dari Nepal bisa, dari India bisa, dari daerah Cina bisa. Gitu. Tapi waktu itu emang yang ke Ladakh dulu yang masih bisa dicapai dengan transportasi dengan mobil gitu. Nanti sesi lainnya ya kalau mau hiking lah gitu. Wah, keren aja nih ya. Gila kalau Indonesia. Yang belum kemana? Belum ya? Yang menarik dari Indonesia dulu deh, kita lihat dari traveling Kak Vivi nih, dari Pulau Jawa sampai ke Merauke. Sabang sampai Merauke. Iya, Sabang sampai Merauke lah yang ya. tak terlupakan dan benar-benar kayak membekas banget, punya cerita yang sampai kena di hati. Gimana Kak? Jadi sebenarnya itu tadi sih, setiap tempat sebenarnya punya kenangan, punya ceritanya. Sabang sampai Merauke, terus saya ini pecinta ketinggian dan kedalaman. Lo jeruk. Jeruk. Jadi naik gunung iya, eksplorasi lautnya Indonesia juga gitu. Jadi biasanya selalu mencari titik-titik yang mana alam bawah lautnya cakep. Pasti jadi bucket list kan, diving gitu, nyelam. Terus atau gunung-gunung di Indonesia lah kayak gitu. Namanya ya diratain semua gitulah. Tapi kalau tempat yang terhitung menarik, otomatis yang menarik dan berkesan pastinya adalah tempat-tempat yang merasa aku privilege orang lain belum. Atau belum terlalu ini. Terakhir itu di Pulau Rune, daerah Papua. Itu masuk mana? Masuk kabupaten apa? Maksudnya masuknya dari Manokwari. Aduh dari Manokwari masih ngapal lagi lah, naik kapal lagi ke titik itu. Masuk jangkauan besok PON Papua Kak. Iya. Mungkin aku ke sana. Jadi ikutan PON. Oke, mari kita ketemu di PON. Tapi masalahnya Manokwari nggak tahu ya. Jadi terbangnya enggak. Kalau kita nanti rencana PON kan Jayapura Sentani ya. Jayapura Sentani, Merauke, sama mana Kak? Satu. Aduh, aku lupa nih, soalnya aku dapetnya Jayapura sih. Iya, setahu aku juga Jayapura sih. Ada satu lagi Kak, satu lagi. Ada kok, mana sih? Lupa aku Kak, pokoknya ada lah. Itulah. Berarti aku nanti bisa minta referensi ya yang kalau ke sana itu ini eksplorasi bawah laut gitu. Nah, masalahnya nih Kak, renang sih bisa Kak, tapi aku tidak suka laut. Wah. Nggak berani. Ya, yang penting memang keberanian sih. Mending aku menyelami hatinya daripada aku menyelami laut, ya kan? Tapi nanti kalau udah sekali menyelam pasti ketagihan. Katanya gitu ya? Iya benar Kak, benar. Katanya gitu. Tapi aku suka gunung sih Kak. Gunung ya? Suka hiking juga nggak? Terakhir mana? Terakhir sih pendek-pendek sih, Gunung Wilis. Iya bener Wilis. Gunung Wilis masuk daerah-daerah Kediri Nganjuk situ. Semeru udah. Rinjani? Udah. Luar biasa. Kerinci udah yang di Sumatera. Belum. Udah. Luar biasa. Lawu? Udah dong. Mana lagi coba? Mana ya? Tapi kalau menurut Kak Vivin, ketika mendaki dengan Gunung Jawa dan gunung luar Jawa bedanya apa Kak? Alamnya sih sama-sama sih. Jadi gini, kalau ngomongin mistis, karena saya pribadi emang kebetulan nggak bisa ngelihat dan tidak mudah terganggu dengan hal-hal seperti itu, jadi ya nyantai-nyantai aja, aman-aman saja. Terus jadi saat melakukan pendakian pun tidak pernah merasakan aura-aura yang gimana gitu. Jadi aman-aman aja sih, nggak ada masalah gitu. Terus ada satu tempat, sebenarnya kalau dibilang gunung bukan ya, tapi di sana itu bukit yang juga menyenangkan ini karena eksplorasi, orang jarang eksplorasi ke sana, ke daerah Dayak gitu. Tapi dia bukit untuk masih dipercaya untuk mereka melakukan ritual doanya di puncak bukit tersebut. Masyarakatnya masih ke sana, dan kalau misalnya kita punya permintaan nih, misalnya kita punya 3 permintaan gitu. Satu pendakian itu hanya untuk 1 permintaan. Kalau mau 3 permintaan ya besok naik lagi. Gila. Dan itu masyarakat umum boleh? Masyarakat umum boleh. Waktu itu kan saya datang sendiri untuk ya pengen tahu di sana gitu kan. Dan pertanyaan orang,
kebanyakan adalah tentang gimana ngerasain mistisnya, Iya, apalagi iya, itu benar-benar. hutan masih alami banget. Heeh. Turis wisatawan Jarang. mancanegara maupun dalam negeri juga jarang gitu, tapi ya itu karena saya pribadi nggak punya Insting kayak gitu-gitu. jadi ya Kak, benar. aman-aman aja sih. Iya, Meskipun iya, itu iya. Kalimantan yang lebat gitu. Jadi Itu- sebenarnya Jawa, non Jawa, luar Jawa pun sama aja sih. Itu jarak antara rumah warga Mm-mm. sama puncak apa ya? Puncak doanya itu Mm-mm. kira-kira tripnya jauh. 2 hari, 1 hari lah ya. Jadi pagi itu nyampe di desa terakhirnya, terus kita perjalanan naik ke titik terakhir sebelum puncak gitu ya, bermalam di situ, terus besok paginya summit ke puncak. Jadi biasanya pendakianku sih kalau bisa 2 hari ya, maksudnya 1 hari ke tempat camp, terus Berarti puncak. enggak ini ya, enggak kayak di Werebo ya. Mirip juga Werebo Iya kan. tapi kan kalau Werebo 3 jam ya cuma. Oh iya, trekkingnya iya ya? iya, trekkingnya cuma 2 jam Ah. lah. Kalau yang itu lumayan. Maksudnya ya masih alami, masih harus ngelewatin sungai, naik turun sungai, naik turun sungai kayak gitu. Oke, Cuman itu kalau mistis menaklukkan- emang enggak. Menaklukkan gunung di Indonesia lah. Gimana kalau menaklukkan gunung di luar? Apakah udah pernah nih hiking ke luar? Kalau yang di luar negeri, Biasanya nih ya, kayak Heeh. aku lihat anak-anak yang suka hiking kayak Zawin, kayak Firsa Besari. Itu kan kalau Firsa kan aku lihat dia masih suka hiking Indonesia nih ya. Kalau Zawin kan kalau nggak salah dia udah pernah ke Mount Everest. Nepal. Nah, kalau jadi Kak Vivin sendiri nih, ada keinginan nggak sih Kak nyoba hiking ke luar ya. luar Kak? Tapi saya minum dulu ya Kak. Boleh. Jangan lupa ini. Jangan lupa ya. Boleh lah, nanti saya habis cerita juga minum lagi nih SBY ini biar tambah kuat. Jadi kalau Gunung Luar pernah, Gunung Kinabalu. Jadi nggak jauh-jauh dari Indonesia, masih nempel di pulau kita Kalimantan. Tapi masuk Maksudnya kawasan masuk Malaysia. Malaysia ya? Oke. Kalau cita-cita tetap Everest itu masih bucket list lah. Tapi karena pandemi ya Yes, kita tahan lah, kita Iya, tahan sih. Kinabalu itu masuk Sabah nggak sih? Bukan Iya. ya? Sabah ya? Mm-mm. Oke, soalnya katanya saya sempat ada sih teman yang tinggal di sana itu pantainya luar biasa. Kota Kinabalu. Jadi Iya kan? Sabah ya masuknya. ya, benar. jadi sempat memang naik gunung dulu, terus biasa lah biar nggak buang-buang tiket. Biasanya Iya. saya tuh suka sekalian Itu eksplorasi. terbangnya dari Indonesia turunnya mana? Tetap transit. KL? Enggak. Aku Enggak deh, lupa, Cok. Kayaknya harus terbang bisa, lagi deh. transit KL terus ke kota Kinabalu kayaknya ya, aku lupa. Iya, iya. Saking Iya. Coba cek aja kalau kepingin nanti Surabaya kota Kinabalu ya, cari di inilah. Coba kalian buka Instagramnya Kak Vivin, ya kan? Nanti saya kasih di bawah sini, ya kan? Instagramnya. Tapi satu lah kekuatan kalau mau nonton, mau lihat Instagramnya Kak Vivin, tahan iman. Nah, gitu itu kan mau ya. bilang juga Tahan nggak tanggung iman. jawab kalau Iya. kepingin. Soalnya aku aja yang kepo, ya kan? Iku rasanya kayak aduh. Kapok ya, kepo Iya. ya, kapok. Iya. Padahal orang lain itu kepo Instagramku ya kadang aduh. Enak ya kerjanya kok jalan-jalan Iya. terus Kok kayak jalan-jalan gitu. terus. Oh, bener. Kinabalu itu yang menarik apa Kak? Sebenarnya emang karena ya dasarnya pendaki, akhirnya kepingin Ah. juga daki tempat lain dong yang Bedanya lebih sama tinggi. Gunung Indonesia. Satu, fasilitas. Oh ya? Jadi kalau misalnya kalau aku bilangnya ya ke teman-teman ya, kalau Gunung Indonesia itu yang dibutuhin fisik dan mental. Benar. Kenapa? Karena jalur untuk pendakiannya itu Susah. eh, Tripnya masih enggak jelas. Maksudnya habis ini kita Iya. dengan kondisi alam yang entah model batuannya kayak gimana, iya, terus licinnya seperti apa? terus tanjakannya seperti apa. Benar. Kalau di sana medannya udah dipastikan udah dibikinin jalur. Oh. Nyasar pasti enggak, nyaman pasti iya gitu. Karena Iya. meskipun tanah miring gitu aja udah diterap-terapin. Maksudnya udah dibikinin Oh, sap-sap jalur ya. udah Benar, disap-sapin, benar, terus benar. kalau kelihatan sedikit aja mulai longsor atau Rencong, apa, ha? udah dibatasin sama pagar gitu. Jadi safety banget sih. Oke. Itu salah satu kelebihan mereka, masalah fasilitas. Menarik. Oke. Dan menariknya, ini satu lagi nih. Iya, gitu. Kalau di Indonesia kan, oke kita ke titik tertentu, kita buka tenda, subuh-subuh persiapan untuk summit, untuk ke Iya, puncak. heeh. Kalau di sana ada kafenya dong. Oh iya? Itu di Di Kinabalu, Laban Rata nama areanya. Jadi memang kita ini harus masuk ke daftar list. Covid segera berlalu,
pingin jalan-jalan ini. Nanti punya foto kayak aku. Jadi kita ngopi di ketinggian sekian, di 3.000-an itu, ketinggian 3.000-an gitu ngopi. Iya? View-nya ya Kayak kursi-kursi ini ya, bule-bule gitu. Kalau di Indonesia kayak di alas Trawas gitu ya. Ya, tapi ini lebih tinggi 3.000 gitu kan. Terus kamar yang nyaman, shower dengan air panas. Tolong di ketinggian 3.000 di Gunung Kinabalu ada cottage. Ya, kita nggak usah bawa tenda, bawa diri aja. Wow. Makanya ngomongin Berarti nggak ada fasilitas. poster ya? Kan Ada. kalau di Indonesia kan semua kan pingin jadi porter. Maksudnya Ada, tetap masyarakat ada. sekitar itu kan pasti Hmm. kerjaannya jadi porter Iya, gitu loh. ha-ha. Kalau di sana Kalau di sana itu jadi ada sistemnya karena mereka menjaga safety banget. Jadi setiap pendakian itu wajib didampingi oleh guide dengan perbandingan tertentu. begitu. Plus kalau misalnya kita memang pingin bawa makanan atau apa dan membutuhkan porter, mereka ada jasa porternya. So, Tetep kita cuma ada. tinggal bawa peralatan mandi, Bawa diri. bawa baju, itu aja, mempersiapkan diri. Kalau soal makanan karena ada kafe ya kan. Itu setengah perjalanan ya. Jadi bukan kafe sebenarnya, itu adalah resto, penginapan dan kafe lengkap. So, itu di tengah perjalanan sebelum muncak. Betul. Ya maghrib gitulah kira-kira nyampe sana. Nah, pertanyaannya, udah langsung disambut makanan. Pertanyaannya ya, berapa per malamnya di situ kan? Apakah sama kayak yang itu loh Kak, yang di promo itu kan? Sebelumnya kan ada hotel yang mewah yang katanya orang-orang tuh menghabiskan uang banyak banget. Nah, kalau yang Jadi di sana, itu kayak paket lengkap sih. Jadi paket lengkap itu termasuk penjemputan kita dari kota Kinabalu. Mereka jual paket tripnya seperti itu biasanya. Penjemputan dari bandara, terus kita nginep dulu di desa terakhirnya sebelum muncak. cottage itu kan? Kita nginep, termasuk ngurusin untuk guide-nya, perbandingannya berapa banding berapa gitu. Ngurusin guide-nya, termasuk iya. penginapan yang di sana gitu. Jadi ya iya lumayan lah. Dan harga sekarang entahlah ya, mungkin kisaran 3 sampai 5 gitu. Saya lupa. Per malam. All in. Semua itu All tadi, in? semua Mulai dari itu. bawah sampai atas. Termasuk transportnya untuk diangkut gitu. Sekitar Berarti kalau- kisaran itulah ya, mungkin berarti bisa kalau- diupdate lagi berarti nanti. Kalau kita ke Ijen Kak, yang biasanya ada becak porter itu Kak ya, dengan harga PP 1.400.000 itu masih murah banget. Masih murah Tapi karena memang fasilitasnya beda fasilitasnya. fasilitasnya Ya mahal ya Kak ya. kan itu cuma ngangkutin kita. Iya. Di sana kita bayangin di sana makannya itu mengalir nggak berhenti. Aku mikir gini, murah. Aku pikir lagi, loh, ya murah di Kinabalu lah. Kinabalu itu udah ada tempat tidur, udah kayak Makanan udah makan nggak berhenti. terjamin, barang bawaan capek ada yang bawain, itu udah all Iya, mau tinggal- fasilitas kan. Nah, kalau aku mikir di Ijen PP 1.400.000 satu kali trip 750 itu belum termasuk belum kita ngopi sama Indominya Iya, belum ngopi sama mie instan. instan. Iya, terus belum jajannya lagi. Iya, memang bener ya katanya kalau kita trip ke luar negeri itu lebih murah dibanding kita Nah. trip ke negara kita sendiri. Tapi karena aku masih cinta Indonesia, jadi kita ya tetaplah Nah, kita eksplorasi harus Indonesianya explore ya. tetap. Kalau Indonesia udah khatam baru kita. Jadi aku biasanya selang-seling sih Indonesianya, tapi perbandingan Indonesianya jauh lebih banyak, tapi nggak menutup untuk eksplorasi atau ngintipin keindahan di luar gitu. Oh, itu gunung Kinabalu salah satu yang udah ditripin luar negeri. Selain itu mana lagi? Thailand belum? Thailand udah, Eropa juga beberapa titik udah. Eropa kemana Kak? Startnya dari Belanda, endingnya dari Swiss. Endingnya ya. Paling yang bikin beda cuaca ya, menyesuaikan cuaca. Cuaca, heeh. Itu yang paling berat. Bener nggak sih? Iya. Iya Tapi kan? kalau ngomongin cuaca, maksudnya kalau dingin itu kalau di Eropa kan ya masalah dingin, terus masalah pemilihan waktu kita berangkat ke sana di musim apa gitu kan. Kalau masalah ekstrim itu sebenarnya lebih khawatir waktu keladak. Karena selain dingin dia itu basicnya kita landing aja udah di ketinggian 3.000 gitu. Oh, Jadi berarti- masalah Iya, oksigen. I see. Gitu. Jadi Ladakh ini bandaranya hampir sama kayak Nepal ya. Betul. Iya kan? Udah tinggi gitu. Bener. Dan nggak deg-degan gak sih landing di? Enggak, seru sih. Tapi aku ini nih pingin tahu nih Kak referensi, kan aku termasuk juga anak yang backpacker nggak sanggup lah ya kalau yang Ya, sama meskipun kelihatannya di Instagram nanti kalau dicek
cakep-cakep tuh tempatnya, tapi Iya, saya iya, iya, gembel. iya. Kalau bisa semurah mungkin. Bagaimana tips untuk meminimalisir budget untuk anak-anak yang punya budget minimal nih, kayak mamanya kita ke Thailand nih, nggak usah hiking Kak, ke Thailand, gimana kita yang nggak sampai ngeluarin over budget 5 juta lebih. Nah kan untuk anak-anak backpacker nih Ya, pasti ya. tahu nih tripsnya. Nah itu deh Kak yang aku penasaran. Usahain ini sih nggak malas untuk cari semuanya sendiri. Jadi tiket kayak mungkin musim-musim tertentu agak mahal, atau misalnya musim liburan gitu biasanya mahal. Nah kalau memungkinkan kita yang bekerja tapi bisa pergi nggak di musim itu ya, itu yang pertama untuk urusan tiket. Yang kedua hotel, plusnya kita ketemu sama tamu-tamu lain, bisa ngobrol di ininya, di ruang tengahnya. Rate budget berapa kira-kira? Aku biasanya milih yang 300-an kayak meskipun ada di luar negeri loh ya. Iya, ada Thailand ya. Ada gitu. Terus makanan itu. Kalau makanan sih biasanya mixing lah ya. Kita mau nyobain resto mewah, namanya juga ngicipin kondisi mumpung. Tapi di budget juga. Maksudnya sehari kita makan mewah, duanya mungkin makan warungan atau makan sekalian kuliner khas sana kan asik juga. Ya kayak gitu sih biasanya. Nge-range budgeting dulu, terus transportasi biar menghemat. Kita harus tahu kesananya itu naik apa, jadi meminimalisir naik taksinya. Iya, kalau mamanya ada sewa motor, sewa motor atau ada bis dari titik B, gitu. Iya, jadi dicari tahu dulu transportasinya apa, biar nggak dikit-dikit taksi gitu. Oke, terus untuk ini Kak, terakhir nih Kak, safety keamanan backpacker nih. Apa ya kalau aku yang jelas kan kalau kita mungkin ke Malay, kita ke Singapura itu masih hampir sama bahasanya. Nah kalau ke Thailand kan bahasanya udah beda, apalagi orang sana kan jarang ada yang bisa bahasa Inggris. Betul. Nah itu gimana tuh Kak? Tipsnya nih. Kalau ngomongin masalah, pertama kalau ngomongin bahasa, biasanya kalau akhirnya nggak nemu ini conversationnya, akhirnya kita nunjukin aja kita mau ke ini, mungkin pakai tulisan di handphone atau tulisan tangan gitu. Mereka akan, karena hal yang paling simpel aja mereka Thailand ya terutama ya, bahasanya itu kayak masih ada pengaruh-pengaruh Prancis. Jadi ketika ngomongin bahasa Inggris itu nggak sama kayak kita. Contoh satu merek Novotel jadi Novotel. Iya kayak ini ya, apa sih gitu tuh kayak ini. Iya, pengaruh bahasa Inggrisnya Filipin gitu loh, kayak Filipin lebih jelas buatku. Lebih jelas ya. Kalau Thailand enggak ya? Enggak, jadi untuk orang-orang tertentu tuh masih kayak akhirnya British gitu enggak sih? Enggak, kalau British itu bahasa Inggris tapi yang kaku kan. Tapi kalau ini tuh kayak bukan bahasa Inggris jadinya. Ya pokoknya aneh lah menurutku. Nggak tahu mungkin pengalaman teman-teman ya, tapi buat aku aneh gitu. Iya, tapi ini bagus sih, satu catatan untuk teman-teman. Jadi memang akhirnya ini bawa kertas atau apa, kalau misalnya kita pingin kemana tinggal tunjukin aja. Karena mungkin kalau kita ngomong lisan, nangkapnya mereka jadinya beda. Kayak gitu sih. Good. Sebenarnya aku pengen bahas lebih lanjut lagi, tapi apa daya waktuku sudah tidak menentu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya Kak ya. Boleh. Kak Vivin balik dari Nepal kayaknya. Wah, jadi doakan semoga pandemi segera berakhir. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi, membawa cerita baru lagi. Aku juga sih kepinginnya gitu, karena sampai ketemu lagi Kak. Terima kasih udah dikasih waktunya untuk bisa ngobrol bareng ya Kak ya. Jangan kapok-kapok.